Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mampir dan menonton video ini. Sebelum ceritanya dimulai, aku mau mengingatkan sedikit buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang penuh pelajaran hidup dan kisah nyata yang menyentuh hati. Sejak kecil, warga kampung suka damai hidup dengan sederhana. Rumah-rumah berdiri berdekatan, sebagian besar terbuat dari tembok biasa dan atap seng. Meski tidak kaya, kehidupan di kampung itu terkenal rukun. Warga saling menyapa, saling membantu saat ada kesulitan, dan jarang sekali terdengar pertengkaran besar. Namun semua mulai berubah sejak kedatangan seorang wanita bernama Ratna. Ratna pindah ke kampung itu bersama suaminya sekitar 5 tahun lalu. Ia datang dengan mobil mewah, pakaian serba mahal, dan perhiasan yang mencolok. Rumah yang ia beli adalah rumah terbesar di kampung tersebut, bahkan direnovasi menjadi bangunan 2 lantai dengan pagar tinggi dan kamera di setiap sudut. Sejak hari pertama, banyak warga yang sebenarnya ingin menyambut dengan ramah, tetapi Ratna selalu memasang wajah dingin. Ratna dikenal sebagai wanita yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Ia sering memandang tetangganya dengan tatapan sinis, seolah-olah mereka semua tidak pantas berada di dekatnya. Ketika para ibu tetangga menyapanya dengan senyum dan sapaan hangat, Ratna hanya membalas dengan anggukan kecil, bahkan terkadang pura-pura tidak mendengar. Suatu hari, Bu Sari, tetangga sebelah rumahnya, mencoba mengajak Ratna berbincang. Dengan sopan, Bu Sari menawarkan makanan sederhana yang ia buat sendiri. Namun Ratna menolaknya dengan nada meremehkan. Ia berkata bahwa makanan seperti itu tidak cocok dengan lidahnya dan terlihat tidak higienis. Kata-kata itu sangat melukai hati Bu Sari, tetapi ia memilih diam dan menahan air mata. Tidak hanya kepada Bu Sari, Ratna juga sering menghina tetangga lain. Ia kerap membandingkan kehidupan kampung dengan kehidupannya di kota. Menurutnya, warga kampung terlalu miskin, terlalu kuno, dan tidak berpendidikan. Bahkan anak-anak kampung yang bermain di depan rumahnya sering ia usir dengan bentakan kasar. Setiap ada acara gotong royong atau kegiatan kampung, Ratna tidak pernah ikut. Ia merasa dirinya terlalu tinggi untuk bercampur dengan orang-orang yang dianggapnya rendah. Ia juga sering mengeluh jika suara azan, suara anak-anak bermain, atau suara ayam tetangga mengganggunya. Semua hal kecil menjadi alasan baginya untuk merendahkan orang lain. Suaminya, Arman, sebenarnya beberapa kali menegur Ratna. Arman adalah pria yang lebih rendah hati, tetapi terlalu sibuk bekerja hingga jarang berada di rumah. Ia tidak tahu betapa buruk sikap istrinya kepada para tetangga. Ratna pun selalu menampilkan wajah baik di depan suaminya, seolah-olah ia adalah korban dari lingkungan yang tidak menyenangkan. Warga kampung sebenarnya sudah berusaha bersabar. Mereka percaya bahwa setiap orang punya latar belakang dan sifat berbeda. Namun lama-kelamaan, sikap Ratna semakin keterlaluan. Ia pernah berkata terang-terangan bahwa tetangga di kampung itu hanya pantas menjadi pembantu atau buruh rendahan. Puncaknya terjadi ketika kampung mengadakan acara syukuran sederhana. Semua warga berkumpul, membawa makanan seadanya untuk dimakan bersama. Ketua RT dengan ramah mengundang Ratna dan suaminya. Arman datang karena ingin menghormati warga, tetapi Ratna menolak ikut. Ia bahkan mengejek acara tersebut sebagai acara orang miskin yang tidak berguna. Kata-kata Ratna terdengar oleh beberapa tetangga. Suasana yang semula hangat berubah menjadi hening dan penuh luka. Namun tidak ada satupun warga yang membalas kata-katanya. Mereka hanya saling berpandangan dan menghela napas panjang. Waktu berlalu, dan tanpa disadari, kehidupan Ratna mulai berubah. Usaha suaminya yang selama ini berjalan lancar mulai mengalami masalah besar. Arman sering pulang dengan wajah lelah dan pikiran kacau. Ratna tidak peduli, ia tetap menuntut hidup mewah dan menyalahkan suaminya jika uang mulai berkurang. Tidak lama kemudian, Arman jatuh sakit. Awalnya hanya sakit biasa, tetapi semakin hari kondisinya memburuk. Ratna yang terbiasa dilayani mulai kewalahan. Ia tidak tahu bagaimana mengurus orang sakit, apalagi meminta bantuan kepada tetangga yang selama ini ia hina. Saat Arman harus dirawat di rumah sakit, biaya pengobatan sangat besar. Harta mereka perlahan terkuras. Mobil mewah terpaksa dijual, perhiasan mulai digadaikan. Namun Ratna masih mempertahankan kesombongannya. Ia tetap merasa dirinya lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya.
Suatu malam, Ratna pulang dari rumah sakit dalam keadaan lelah dan putus asa. Hujan turun sangat deras. Di tengah jalan, motornya mogok karena kehabisan bensin. Ia terjebak di pinggir jalan kampung yang gelap. Tidak ada satupun orang yang ia kenal di sekitarnya. Ratna mulai panik. Ponselnya kehabisan baterai, hujan semakin lebat, dan tubuhnya menggigil. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, tidak ada orang yang menghormatinya. Di saat itu, Bu Sari yang kebetulan lewat melihat Ratna terjatuh. Meski hatinya masih terluka oleh perlakuan Ratna di masa lalu, Bu Sari tetap menghampirinya. Dengan penuh empati, Bu Sari membantu Ratna berteduh dan membawanya ke rumah. Ratna merasa sangat malu, wajahnya pucat, hatinya bergetar. Ia teringat semua hinaan dan kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan kepada Bu Sari dan tetangga lainnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di rumah Bu Sari yang sederhana, Ratna diberi minuman hangat dan pakaian kering. Tidak ada satupun kata sindiran atau balas dendam. Bu Sari hanya berkata bahwa sebagai sesama manusia, sudah seharusnya saling membantu. Malam itu menjadi titik balik bagi Ratna. Ia menyadari bahwa harta dan status tidak menjamin kebahagiaan. Kesombongan yang selama ini ia banggakan justru menjauhkannya dari pertolongan. Jika bukan karena kebaikan orang-orang yang ia rendahkan, mungkin ia akan terjebak dalam keadaan yang lebih buruk. Keesokan harinya, Ratna memberanikan diri meminta maaf kepada Bu Sari dan tetangga lainnya. Dengan suara gemetar, ia mengakui kesalahan dan kesombongannya. Beberapa warga terkejut, tetapi mereka menerima permintaan maaf Ratna dengan hati terbuka. Namun azab dari kesombongan Ratna belum sepenuhnya berakhir. Usaha suaminya benar-benar bangkrut. Rumah besar mereka terpaksa dijual. Ratna dan Arman pindah ke rumah kontrakan kecil yang sederhana. Hidup mewah yang selama ini dibanggakan hilang dalam sekejap. Di rumah kecil itu, Ratna belajar hidup sederhana. Ia mulai menyapa tetangga, ikut kegiatan kampung, dan membantu jika ada yang membutuhkan. Setiap kali mengingat masa lalunya, Ratna selalu merasa menyesal. Ratna akhirnya menyadari bahwa azab bukan hanya berupa kehilangan harta, tetapi juga rasa malu, penyesalan, dan kehancuran harga diri. Tuhan menunjukkan pelajaran hidup melalui cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kini Ratna hidup dengan lebih rendah hati. Ia tidak lagi memandang orang lain dari harta atau status. Ia belajar bahwa tetangga yang dulu ia hina justru menjadi penolong di saat ia jatuh. Kesombongan yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi pelajaran pahit yang tidak akan pernah ia lupakan. Cerita hidup Ratna menjadi pengingat bagi warga kampung dan siapapun yang mendengarnya. Bahwa merendahkan orang lain hanya akan membawa kehancuran. Karena pada akhirnya, yang dinilai bukanlah seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa rendah hati kita memperlakukan sesama. Sejak pindah ke rumah kontrakan kecil itu, hidup Ratna berubah drastis. Rumah yang dulu megah dengan pagar tinggi kini hanya tinggal kenangan. Dinding kontrakan itu tipis, lantainya semen kasar, dan atapnya sering bocor ketika hujan turun. Setiap malam, Ratna terbangun oleh suara hujan dan angin yang masuk dari celah atap. Di saat seperti itu, pikirannya selalu melayang pada masa lalu, ketika ia merasa paling tinggi dan paling berkuasa. Arman, suaminya, kini tidak lagi bekerja di kantor besar. Ia menerima pekerjaan apa saja demi menyambung hidup. Kadang ia menjadi sopir lepas, kadang membantu bongkar muat di pasar. Ratna yang dulu tidak pernah mau menyentuh pekerjaan rumah, kini harus belajar memasak, mencuci, dan membersihkan rumah sendiri. Awalnya, ia sering mengeluh dan menangis diam-diam. Setiap kali Ratna merasa lelah, ia teringat bagaimana dulu ia memerintah pembantu dengan nada kasar. Ia juga teringat bagaimana ia meremehkan para tetangga yang hidup sederhana. Kini, ia merasakan sendiri betapa beratnya hidup tanpa bantuan, tanpa uang, dan tanpa orang yang menghormatinya karena harta. Suatu sore, Ratna duduk di depan rumah kontrakan sambil memandangi anak-anak tetangga yang bermain. Pemandangan itu mengingatkannya pada anak-anak kampung dulu yang sering ia usir dan bentak. Hatinya terasa sesak. Ia menyadari bahwa kesombongannya bukan hanya menyakiti orang dewasa, tetapi juga melukai perasaan anak-anak yang polos. Beberapa tetangga di lingkungan baru itu awalnya menjaga jarak dengan Ratna. Penampilannya masih terlihat lebih rapi dibanding warga sekitar, dan sikapnya yang dulu terbiasa memerintah membuat orang lain segan. Namun Ratna berusaha mengubah dirinya. Ia mulai menyapa lebih dulu,
tersenyum, dan menawarkan bantuan kecil. Meski begitu, tidak semua orang langsung percaya. Ada yang masih memandangnya dengan curiga, seolah takut Ratna akan kembali merendahkan mereka. Hal ini menjadi azab tersendiri bagi Ratna. Ia merasakan bagaimana rasanya tidak dipercaya karena kesan buruk di masa lalu. Pada suatu hari, Arman jatuh sakit lagi. Tubuhnya melemah karena kelelahan bekerja. Ratna panik. Ia tidak punya cukup uang untuk membawa Arman ke rumah sakit besar. Dengan ragu dan penuh rasa malu, Ratna mendatangi tetangga sebelah rumah kontrakan untuk meminta saran. Tetangga itu adalah seorang ibu tua yang hidup sederhana. Tanpa banyak bicara, ibu itu membantu mencarikan obat dan bahkan menemani Ratna menjaga Arman semalaman. Kebaikan itu kembali menusuk hati Ratna. Ia semakin sadar bahwa orang-orang yang hidup sederhana justru memiliki hati yang paling besar. Di tengah keterpurukan hidupnya, Ratna mulai sering merenung dan berdoa. Ia mengakui semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia menyadari bahwa kesombongan bukan hanya membuatnya dibenci manusia, tetapi juga menjauhkannya dari keberkahan hidup. Ratna mulai percaya bahwa apa yang ia alami bukanlah kebetulan. Semua adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Azab itu datang perlahan, dimulai dari hilangnya harta, jatuhnya suami, hingga hancurnya harga diri yang selama ini ia banggakan. Beberapa bulan kemudian, Ratna mendengar kabar dari kampung lamanya. Rumah besar yang dulu ia tempati kini telah dihuni oleh keluarga lain. Kampung itu tetap hidup rukun, bahkan semakin maju. Mendengar kabar itu, Ratna tersenyum pahit. Ia sadar bahwa kehadirannya dulu justru menjadi sumber luka bagi banyak orang. Suatu hari, Ratna memberanikan diri kembali ke kampung lama untuk menghadiri acara kecil. Awalnya ia ragu dan takut tidak diterima. Namun ia ingin menepati janjinya pada diri sendiri untuk benar-benar berubah. Saat Ratna tiba di kampung itu, banyak warga yang terkejut melihatnya. Penampilannya kini jauh berbeda, tidak ada lagi perhiasan mencolok atau pakaian mahal. Ratna tampak sederhana dan lebih tenang. Ratna menghampiri Bu Sari, wanita yang dulu paling sering ia hina. Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, Ratna kembali meminta maaf. Ia mengucapkan terima kasih karena kebaikan Bu Sari telah menyelamatkannya di saat terburuk hidupnya. Bu Sari tersenyum dan memeluk Ratna. Ia berkata bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah, asalkan benar-benar menyesal dan tidak mengulanginya. Pelukan itu membuat Ratna menangis terseduh-seduh. Beban di hatinya terasa sedikit terangkat. Sejak saat itu, Ratna sering membantu kegiatan sosial dimanapun ia berada. Ia tidak lagi memilih-milih orang untuk dibantu. Ia sadar bahwa manusia tidak dinilai dari kekayaannya, tetapi dari sikap dan hatinya. Namun luka batin Ratna tidak serta-merta hilang. Di malam-malam sepi, ia masih sering teringat ucapan kasarnya di masa lalu. Ia tahu, meski manusia memaafkan, rasa bersalah itu akan selalu menjadi pengingat agar ia tidak kembali sombong. Arman perlahan pulih dan mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil, meski tidak sebesar dulu. Kehidupan mereka memang sederhana, tetapi lebih tenang. Tidak ada lagi tekanan untuk terlihat hebat di mata orang lain. Ratna kini menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian. Ia belajar bersyukur atas hal-hal kecil. Ia belajar mendengarkan, bukan merendahkan. Ia belajar bahwa tetangga bukanlah saingan, melainkan saudara terdekat ketika kesulitan datang. Azab yang menimpa Ratna akhirnya menjadi pelajaran hidup yang sangat mahal. Ia kehilangan segalanya hanya untuk memahami satu hal penting, yaitu kerendahan hati. Kesombongan yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Cerita Ratna menyebar dari mulut ke mulut sebagai pengingat bagi banyak orang. Bahwa merendahkan tetangga, sekecil apapun perbuatannya, bisa membawa akibat yang besar. Karena manusia hidup berdampingan, bukan untuk saling menjatuhkan. Kini Ratna menjalani sisa hidupnya dengan lebih bijak. Ia tidak ingin dikenal sebagai wanita kaya atau wanita terpandang. Ia hanya ingin dikenal sebagai manusia yang belajar dari kesalahan. Dan dari kisah inilah orang-orang menyadari, bahwa azab wanita sombong bukan hanya tentang kehilangan harta, tetapi tentang kehilangan kemanusiaan. Ketika seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain, saat itulah ia sebenarnya sedang jatuh tanpa sadar.